Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dio Aldianto. Saya mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya mengemban tugas dari mata kuliah jurnalisme untuk membuat video feature bertemakan perjalanan di Kota Karanganyar, dan saya akan menceritakan sejarah singkatnya tentang terbentuknya Kota Karanganyar. Kabupaten Karanganyar adalah kota yang terletak di sebelah timur kota Surakarta dan berada di bawah lereng Gunung Lawu. Sejarah terbentuknya kota Karanganyar. Karanganyar lahir sebagai dukuh kecil, tepatnya terjadi pada tanggal 19 April 1745 atau 16 abad Maulu pada tahun 1670. Pencetus nama Karanganyar adalah Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Cikal bakal daerah Karanganyar berasal dari Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Ageng Karang dengan nama kecil Raden Ayu Sulbiah. Pada waktu Karanganyar menjadi sebuah dukuh kecil atau disebut Badran Baru yang termasuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta, pada saat itu pimpinan Swapraja Kasunanan Surakarta adalah Sri Pakubuwono II. Akibat dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang salah satu isinya adalah pembagian kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dukuh kecil Karanganyar yang terletak di Sukowati Selatan termasuk ke dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta, dan yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755 sampai dengan 1792. Pada tahun 1847, Sri Mangkunegara ketiga di kerajaannya Mangkunegaran mengadakan tataran baru. Analogi yang berlaku di Kasunanan Surakarta adalah Stadtblad 1847 nomor 30 yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1847. Yang salah satu peraturan tersebut menyatakan bahwa Karanganyar merupakan salah satu wilayah. Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Solo bagian utara, Wonorejo, Kaliyoso, dan Colomadu. Swapraja Mangkunegaran. Istilah On der Regentschap diubah menjadi Regentschap atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kabupaten oleh Sri Mangkunegoro ke-7 yang memegang pemerintahan saat itu pada tahun 1916 sampai 1944. Tepatnya pada tanggal 20 November 1917. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses terbentuknya pemerintah Kabupaten Karanganyar dimulai dari pemerintah desa yang terbentuk pada masa perjuangan Raden Mas Said pada tahun 1741 sampai dengan 1757. Kemudian dibentuk Kabupaten Anom pada tanggal 5 Juni 1847. Diikuti dengan dibentuknya Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 1917. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karanganyar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, maka Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ditetapkan pada tanggal 18 November 1917. Nama Karanganyar sendiri dibentuk dari tiga kata yang masing-masing mempunyai arti dan maksud. K yang berarti kawibawaning ingkang dipun gayo, dalam bahasa Indonesianya yaitu kawibawaan yang dicita-citakan. Rang kepanipun lahir batin pulung lan wahyunipun sampun turun temurun, atau artinya rangkapnya lahir dan batin, pulung dan wahyunya turun. Anyar badhe nampi perjanjian anyar atau enggal winisuda jumeneng Mangkunegara, artinya akan menerima perjanjian baru yang diangkat menjadi Mangkunegara I. Setelah kita sudah membahas sedikit singkat dari terbentuknya kota Karanganyar, di sini saya akan memberitahu bahwa walaupun Karanganyar adalah kota kecil,
Tetapi Karanganyar sudah beberapa kali mendapat gelar penghargaan Adipura sebagai kota terbersih. Memang, Karanganyar dulu memang menjadi kota yang bersih dan bisa mendapatkan gelar Adipura. Namun sekarang masih banyak orang-orang yang membuang sampah dengan sembarangan yang membuat kotor kota Karanganyar dan terlihat tidak bersih lagi. Di Karanganyar terdapat pegawai DKP yang membersihkan di jalan utama kota, yaitu Jalan Lawu Solo atau Jalan Solo Lawu, dan dimulai bekerja pada waktu subuh atau tengah malam karena diambil dari waktu yang sepi dari pejalan penggunaan jalan. Mereka membersihkan kota agar tidak terlihat sampah-sampah di pinggir jalan yang mengganggu penglihatan pengguna jalan. Pembahasan berikutnya adalah Karanganyar merupakan kawasan dengan lahan pertanian yang sangat luas untuk menyediakan bahan pangan seperti padi, jagung, dan tebu. Makanya di Karanganyar terdapat banyak waduk, dan salah satunya adalah Waduk Tirtomarto yang beralamatkan di Dukuh Pojok, Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Dibuatnya waduk ini adalah untuk menyetop air, karena di lahan pertanian yang luas di saat musim kemarau mereka akan kekurangan air. Jadi jika adanya waduk, itu akan membuatkan sistem irigasi dan pengairan di lahan pertanian agar tidak kekurangan air. Selain untuk sistem perairan, Waduk Tirtomarto merupakan waduk yang sangat luas dan memiliki jalanan di pinggir yang lumayan cukup bagus. Bahkan tidak sedikit orang yang pergi ke sana hanya untuk nongkrong ataupun olahraga, untuk jogging, dan serta dalam waduk tersebut banyak terdapat ikan. Tidak lupa juga banyak seperti nelayan yang mencari ikan dengan cara memancing ataupun menjala ikan di tempat tersebut. Jika kita pergi atau bermain ke waduk dan cuaca sangat panas, kita bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi yang berhembus serta melihat hamparan air waduk yang begitu luas, membuat ingin berlama-lama di pinggir waduk Delingan terasa sangat menyenangkan. Makanya di pinggiran waduk Tirtomarto atau tepatnya di bawah itu terdapat banyak warung yang menyediakan makanan serta minuman. Jadi tidak usah bingung jika kita sedang lapar atau kehausan jika bermain ke sana, karena kita bisa memesan atau membeli makanan dan minuman di sana. Sejarah perkebunan teh kemuning yang berada di kawasan lereng Gunung Lawu bagian barat didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Perkebunan teh ini didirikan oleh perusahaan dari negeri Belanda yang bernama NV Kulturmaatschap Kemuning. Pemerintah kolonial Belanda memberi hak guna usaha kepada pemilik perusahaan yang dipimpin kakak beradik warga Belanda bernama Johan dan Van Mandervoort dalam jangka waktu 50 tahun.
Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 April 1925 berdasarkan UU Pemerintah Belanda tahun 1854 pasal 62 dan UU Agraria tahun 1870 pasal 62 tentang HGU. Penanaman tanaman teh mulai dilakukan setelah perusahaan NV Kultur Maskef Kemuning mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda. Area lahan yang ditanami tanaman teh mencakup kawasan sisi barat Gunung Lawu termasuk wilayah Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, dan Kecamatan Jenawi di Kabupaten Karanganyar dengan total area 1051 hektar. Seluruh lahan yang ditanami tanaman teh berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Setelah proses penanaman tanaman teh selesai, Johan merubah nama perusahaan tersebut menjadi NV Kultur Maatschappij Kemuning dan pengelolaannya diserahkan kepada firma Watering and Labor yang berkedudukan di Bandung. Pada tahun 1942 sampai 1945 atau zaman pendudukan Jepang, perkebunan teh Kemuning diambil alih pemerintah Jepang. Selepas kemerdekaan Republik Indonesia atau rentang tahun 1945 hingga 1948, perkebunan teh Kemuning diambil alih dan dikelola oleh Kadipaten Mangkunegaran Surakarta yang dikenal Insinyur Sarsito. Indonesia mengambil alih pengelolaan dan hasil reproduksi digunakan untuk membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jika kita sedang banyak pikiran kita sedang stres, kita ingin refreshing, melihat pemandangan yang indah serta mendinginkan pikiran, marilah kita pergi ke Gunung Lawu karena kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dan memiliki kesan yang khas, menjadi seperti berada di atas awan, dan rasa dingin yang akan menyengat pada tubuh kita, menghilangkan rasa panas yang telah memanaskan diri kita di bawah sinar matahari. Di Karanganyar pun terdapat banyak peninggalan dari agama Hindu berupa candi atau pura, dan salah satunya adalah Pura Pasek. Pura Pasek terletak di Karangmandan. Bali boleh menjadi pulau dengan 1000 pura, tapi siapa sangka jika induk dari pura di sana malah berada di tanah Jawa, tepatnya ada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Inilah Pura Pemacaan atau lebih dikenal dengan Pura Pasek, suatu pura bercorak Hindu yang berdiri di kaki Gunung Lawu. Menurut Babad Bali, pura ini adalah induk dari pura-pura Pasek lainnya yang ada di Bali. Sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar berada di kaki Gunung Lawu yang menganugerahinya pemandangan indah serta udara sejuk khas pegunungan. Namun di balik kawasan-kawasan bergunung ini tersimpan banyak peninggalan sejarah khususnya dari Kerajaan Majapahit. Banyak peninggalan tersebut berupa candi dan pura yang diperkirakan berasal dari akhir masa Kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin oleh Raja Brawijaya V, dan salah satunya yang paling terkenal adalah Pura Pemacaan. Pura Pemacaan atau Pura Pasek ini terletak di Dusun Pasekan, Desa Keprabon, Kecamatan Karangpandan. Lokasi keberadaan pura ini tidak jauh dari Tawangmangu dan berjarak 35 km dari kota Surakarta, sehingga dapat dijangkau dengan kendaraan selama 1 jam perjalanan. Layaknya daerah-daerah lain di kaki Gunung Lawu, kawasan sekitar pura ini juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang hijau dan sejuk. Ada sepenggal cerita menarik mengenai keberadaan pura yang didominasi warna merah dan kuning ini. Pura Pemacaan merupakan petilasan atau tempat istirahat terakhir dari Kiai I Gusti Ageng Pemacaan atau Ki Ageng Pasek atau Pangeran Arya Kusuma. Menurut sejarah, Pangeran Arya Kusuma ini adalah salah satu menantu sekaligus senopati kerajaan dari raja terakhir Majapahit, yaitu Raja Brawijaya. Berdasar cerita sejarah pada Babad Pasek, masyarakat Hindu Bali memiliki nenek moyang dari Jawa, tepatnya saat masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hingga kini banyak orang-orang Bali yang menelusuri jejak nenek moyang mereka hingga ke Karanganyar ini. Hal ini terlihat dari banyak makin rombongan bus dari Bali yang datang berkunjung ke pura ini untuk keperluan sembahyang atau sekedar tapak tilas. Fakta lain menunjukkan bahwa umat Hindu Bali kini tidak hanya melakukan tirta yatra persembahyang bersama ke Pura Dasar Gegel Klungkung yang diyakini sebagai induknya Pura Pasek di Bali, namun juga melakukan sembahyang ke Pura Pemacaan di Karanganyar yang diyakini masyarakat Bali sebagai induk dari pura-pura Pasek di Pulau Dewata.
Cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Rahayu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.